Saya, Harisma Tunisa, dengan NIM 25111764113 dari kelas 2025A. Di sini saya akan menjelaskan materi dari buku Ilmu Negara Suhino bab 3. Hukum dengan kesusilaan dipisahkan benar-benar, juga antara negara dengan masyarakat. Negara dipandang sebagai bentuk pengertian yang abstrak, yang dapat dibedakan dengan masyarakat. Prinsip atau asas yang diciptakan oleh bangsa Romawi sehingga dapat membentuk imperium kerajaan dunia ialah suatu sistem atau cara yang dengan itu golongan kecil atau minoritas dapat menguasai golongan besar mayoritas, yang terdiri dari bangsa-bangsa asing, dan yang paling penting lagi yang pada waktu itu belum ada ialah sistem yang bagaimanakah yang dengan sistem itu dapat mempertahankan kekuasaan untuk selama-lamanya. Dan bagaimana negara harus mempertahankan diri dari bahaya-bahaya yang mengancam, yang bahaya itu dapat menimbulkan perpecahan di dalam negara, yang dapat membawa kehancuran. Sebagai akibat dari semakin berkembangnya dan luasnya negara Romawi, maka pemerintahan tidak dapat dipimpin dan dilaksanakan secara sentral lagi. Maka lalu usaha untuk mengatasi hal yang demikian ini, negara dibagi menjadi daerah-daerah kerajaan yang disebut provinsi, yang mempunyai pusat pemerintahan sendiri, ibu kota, yang dipimpin oleh seorang praktor. Dengan demikian, sistem demokrasi yang dijalankan dalam polis juga tidak dapat dilaksanakan dalam imperium, sebab kalau dijalankan akan timbul kemungkinan bahwa bangsa-bangsa yang telah dilakukan itu yang telah bergabung dalam kerajaan Romawi akan bersatu dan memberontak kepada penguasa. Maka, untuk mengatasi ini, bangsa Romawi telah menemukan sistem yang tanpa menghiraukan asas-asas kesusilaan kalau mengenai kepentingan negara. Meskipun sistem ini terkenal sebagai buruk, tetapi sangat bermanfaat bagi yang melaksanakannya, yaitu asas memecah belah dan menguasai David et Impera. Asas ini mengandung pengertian bahwa masing-masing bangsa yang telah ditaklukkan itu tidak boleh asing mengadakan perhubungan saling ikat-ikatan yang lahir. Perhubungan ini mungkin akan dapat membentuk suatu kesatuan dan pemberontakan kepada penguasa. Maka hal yang demikian adalah sangat berbahaya. Jadi pokoknya, praktek ketatanegaraan yang keras dari bangsa Romawi ini dipisahkan dengan nyata dari asas-asas kesusilaan. Jika sekiranya timbul pertilaian kesusilaan yang dianggap membahayakan negara, negara tidak akan segan-segan mematahkannya. Dengan demikian, maka penipuan, pengkhianatan, dan sebagainya dipertahankan seakan ini ditujukan untuk kepentingan negara. Praktek ketatanegaraan yang dimaksud demikian ini nanti akan dirumuskan oleh Nicola Machiavelli pada zaman Renaissance sebagai ajaran politik dalam bentuk teori yuridis. Setelah negara Romawi dibagi-bagi menjadi provinsi-provinsi yang dipimpin oleh seorang praetor, hukum yang berlaku diperluas dengan sistem baru, yaitu hukum disebut jus gentium atau hukum antar negara yang memuat aturan-aturan umum yang berlaku untuk semua bangsa. Hukum ini dianggap sebagai suatu ketentuan dari rasio yang abstrak, yang sifatnya adil dan dianggap sama untuk setiap bangsa, dan yang dianggap pula tidak mungkin salah. Dalam hal ini, ajaran kaum Stoa memegang peranan penting karena menyebabkan orang menjadi berpikir secara yuridis, yang kemudian mencapai kesimpulan bahwa hukum alam dari pikiran yang abstrak di atas jus gentium. Maka sampailah orang pada pemikiran jus naturale atau hukum alam. Ini berarti bahwa filsafat dari bangsa Yunani yang memuat hukum alam dari kaum Stoa telah mendasari hukum Romawi. Demikianlah pandangan terhadap negara dalam zaman Romawi, yang ternyata di sini negara dibedakan dari masyarakat. Negara merupakan badan hukum di samping masyarakat. Negara mempunyai kepentingan dan tujuan tersendiri yang kadang-kadang dapat bertentangan dengan kepentingan dan tujuan masyarakat. Tetapi kekuasaan negara tidaklah mutlak, karena kekuasaan ini didapatkan dari rakyat dan dalam hukum privat. Negara dapat dituntut oleh warga negara untuk mengganti kerugian, bila mana negara itu mengadakan tindakan-tindakan yang merugikan warga negaranya. Kekuasaan rakyat yang diserahkan kepada penguasa, yaitu raja tadi, sifatnya tidak turun-temurun. Jadi setiap pengangkatan raja baru, rakyat menyerahkan kekuasaannya kepada raja yang baru tadi. Dan sesudah itu, rakyat tidak dapat mencabut kembali. Hal inilah yang memberi alasan bagi penguasa untuk bertindak sebagai diktator. Dan hal ini demikian memang pernah terjadi, yaitu kira-kira pada tahun 45-48 sebelum Masehi. Julius Caesar menjadi seorang diktator untuk seumur hidup yang mengakibatkan Romawi yang mula-mula demokrasi kemudian menjadi monarki. Tetapi sekalipun demikian, kekuasaan negara yang tertinggi tetapi ada pada seorang rakyat dan berasal pula dari rakyat.
Jadi anggapan mereka kekuasaan kaisar semua dengan kekuasaan raja. Terhadap kekuasaan yang demikian ini, Polybius mengatakan bahwa Romawi merupakan pemerintahan yang mempersatukan unsur-unsur demokrasi, aristokrasi, dan oligarki. Polybius ini adalah salah satu ahli pemikir besar tentang Romawi dan hukum pada zaman Romawi. Pada umumnya, teori-teori kenegaraan pada zaman Romawi itu tidak menunjukkan pikiran yang asli karena mereka dalam banyak hal hanya melanjutkan saja ajaran-ajaran dari sarjana-sarjana klasik, sarjana-sarjana dari Yunani. Bahkan sesungguhnya Romawi merupakan ahli waris daripada Yunani. Tetapi meskipun demikian, ajaran-ajaran mereka itu cukup bernilai tinggi untuk dipelajari karena teori mereka ditanamkan pada praktek-praktek ketatanegaraan mereka yang besar pengaruhnya terhadap negara-negara di dunia yang bekas-bekasnya masih dapat dilihat hingga dewasa ini. Misalnya sistem hukum mereka. Dengan demikianlah sampailah kita membicarakan ajaran-ajaran dari sarjana Romawi. Yang pertama, Polybius. Polybius itu sebetulnya adalah seorang ahli sejarah yang berkebangsaan Yunani, tetapi oleh karena sesuatu hal ia pernah dipenjarakan di Romawi. Dia adalah seorang yang rajin, tekun, dan cakap. Ini terbukti meskipun ia dipenjarakan, tetapi selama di penjara itu, ia sempat dan dapat mengadakan penelitian tentang sistem dan susunan ketatanegaraan di Romawi. Dan setelah ia dikeluarkan dari penjara, ia mengadakan perjalanan keliling dunia, antara lain ke Afrika. Tujuannya tidak lain adalah juga untuk mengadakan penelitian. Dan ternyata dari hasil-hasil penelitian itu ia dapat menghasilkan suatu teori ketatanegaraan yang mengagumkan, antara lain teori tentang pembahasan bentuk-bentuk negara. Ajarannya kemudian terkenal dengan nama Siklus Teori. Karena menurut Polybius, bentuk negara atau pemerintahan yang satu sebenarnya adalah merupakan akibat daripada bentuk negara lain yang telah langsung mendahulunya. Dan bentuk negara yang terakhir itu tadi kemudian akan merupakan sebab daripada bentuk negara yang berikutnya. Demikianlah seharusnya sehingga nanti bentuk-bentuk negara itu dapat terulang kembali. Jadi, dengan demikian di antara berbagai negara, bentuk negara itu terdapat hubungan sebab akibat. Bentuk-bentuk negara itu berubah-ubah demikian rupa, sehingga perubahannya itu merupakan suatu lingkaran, suatu siklus, maka dari itu teorinya disebut teori siklus. Menurut ajaran Polybius, bentuk-bentuk negara itu dapat digolongkan menjadi 3 golongan besar yang kemudian masing-masing golongan itu dibedakan lagi menjadi 2 jenis. Dengan demikian, kita dapat menarik suatu kesimpulan bahwa dalam garis besarnya ajaran-ajaran dari Plato, Aristoteles, dan Polybius tentang bentuk-bentuk negara pada prinsipnya adalah sama, ialah bahwa mereka berpendapat ada 3 bentuk negara. Ini yang pokok, yang kemudian masing-masing bentuk itu dibedakan lagi menjadi 2 jenis sehingga lalu ada 6 bentuk negara yang meskipun sesungguhnya 3 bentuk yang lain itu hanya merupakan akses saja daripada 3 bentuk yang pokok tadi. Inilah yang kemudian terkenal sebagai ajaran tentang bentuk-bentuk negara pada zaman kuno yang bersifat klasik dan tradisional. Perlu juga diketahui bahwa menurut Polybius, dalam kerajaan Romawi itu dapat dicapai bentuk pemerintahan yang paling baik karena dibersatukan di dalamnya unsur-unsur yang terbaik dari bermacam-macam bentuk pemerintahan yang dibedakan oleh satu sama lain, semata-mata menurut ajaran Aristoteles. Hanya saja hubungan kausal, hubungan sebab akibat antara bentuk pemerintahan atau bentuk negara yang satu dengan yang lain itu dalam ajaran Aristoteles belum dikatakan dengan tegas seperti halnya dalam ajaran Polybius. Hubungan sebab akibat itu oleh Polybius diterangkan sebagai berikut. Menurut Polybius, di mana-mana bentuk monarki adalah merupakan bentuk yang tertua yang didirikan atas kekuasaan dari yang rakyat yang merupakan kesatuan berhubungan dengan kecenderungannya yang berdasarkan alam. Cita-cita akan keadilan dan kesusilaan telah menyebabkan orang pada mulanya sangat menghargai bentuk monarki tersebut. Dalam monarki ini, kekuasaan negara dipegang oleh salah satu orang tunggal yang berkuasa dan berbakat dan pula mempunyai sifat-sifat yang lebih unggul daripada warga negaranya. Maka lalu mendapatkan kepercayaan untuk memerintah. Penguasa, yaitu raja, semula melaksanakan kekuasaannya untuk kepentingan umum, artinya kepentingan rakyat yang sangat diperhatikan. Jadi sifat pemerintahannya adalah baik. Tetapi lama-kelamaan keturunan dari raja itu tidak lagi menjalankan pemerintahan untuk kepentingan umum, melainkan hanya untuk kepentingan diri sendiri saja, dan ia mulai memerintah dengan sewenang-wenang. Rakyat sangat tertindas, kepentingan tidak mendapatkan perhatian sama sekali. Maka menjadilah sekarang negara itu hanya diperintah oleh satu orang tunggal yang sifatnya pemerintahannya sangat jelek. Itu penyebab bentuk negara berubah dari monarki menjadi tirani.
Oleh karena pemerintahan dari seorang tiran ini bersifat sewenang-wenang, maka muncullah kemudian beberapa orang yang berani dan mempunyai sifat-sifat baik atau kaum bangsawan. Mereka itu dipersatu, tampil ke muka, dan mengadakan pemberontakan. Setelah kekuasaan beralih ke tangan mereka, mereka menjalankan pemerintahan dengan sangat memperhatikan kepentingan umum. Maka menjadilah sekarang negara itu pemerintahannya dipegang oleh beberapa orang dan menjalankan pemerintahannya itu sangat memperhatikan kepentingan rakyat. Kepentingan umum ini menyebabkan bentuk negara itu berubah dari bentuk tirani menjadi aristokrasi. Pemerintahan aristokrasi ini memang mula-mula adalah baik, tetapi lama-kelamaan mungkin juga keturunan mereka yang kemudian memegang pemerintahan itu tidak lagi menjalankan pemerintahan itu untuk melaksanakan keadilan dan kepentingan umum, tetapi yang diperhatikan hanya kepentingannya sendiri. Maka lalu negara itu sekarang kekuasaan pemerintahannya dipegang oleh beberapa orang yang sifatnya pemerintahan yang adalah sangat buruk. Ini menyebabkan bentuk negara ini berubah dari bentuk aristokrasi menjadi oligarki. Karena dalam oligarki ini tidak terdapat keadilan, maka rakyatlah kemudian yang memberontak, mengambil alih kekuasaan negara untuk memperbaiki nasib mereka. Negara di mana pemerintahannya dijalankan oleh rakyat dan jalan tujuannya untuk melaksanakan kepentingan rakyat. Ini menyebabkan berubahnya bentuk negara dari bentuk oligarki menjadi demokrasi. Semula pemerintahan yang dilaksanakan oleh rakyat ini memang baik karena sangat memperhatikan kepentingan umum dan sangat menghargai persamaan pada kebebasan. Tetapi kemudian lama-kelamaan kebebasan itu tidak lagi dihargai karena mereka menganggap bahwa kebebasan itu merupakan suatu hal yang biasa. Malahan mereka ingin bebas sama sekali peraturan-peraturan yang ada. Akibatnya, lalu timbul kekacauan, kebobrokan, korupsi merajalela di mana-mana, sehingga peraturan hukum yang ada tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat. Bahkan mereka bebas untuk berbuat sesuka hatinya. Masing-masing orang lain mengatur dan memerintah. Inilah yang menurunkan derajat demokrasi dan berubah menjadi negara dari demokrasi menjadi oklokrasi. Dari keadaan yang serba kacau balau di atas, di mana rakyat hidupnya berada di luar batas-batas ketertiban dan kesusilaan, timbullah keinginan untuk memperbaiki nasibnya. Bersamaan dengan kemudian muncullah seseorang yang kuat dan berani dengan jalan kekerasan akhirnya dapat memegang kekuasaan. Maka kekuasaan pemerintahan beralih ke tangan seorang tunggal lagi, dan yang dalam menjalankan pemerintahan negara sangat memperhatikan kepentingan umum karena memang ia memperbaiki nasib rakyatnya yang sudah bobrok itu. Dengan demikian timbullah kembali bentuk negara monarki. Ini berarti peradaan pembahan bentuk negara kembali mulai lagi dari asal mulanya. Terhadap keadaan negara yang selalu mengalami perubahan bentuk ini, Polybius untuk pertama kalinya mengajukan pikirannya bahwa untuk dapat mencegah keadaan itu harus didirikan bentuk pemerintahan baru, di mana dalamnya tergabung unsur-unsur yang lebih baik. Tetapi Polybius tidak menyebut bentuk pemerintahan yang dimaksudnya itu. Imperium Romawikah kiranya yang dimaksud? Karena mulai Polybius, inilah dengan pemerintahan Romawi menjadi terkenal dan mendapatkan banyak pujian. Dalam teori Polybius tersebut di atas ternyata dapat dilihat bahwa dalam pemerintahan yang baik, di dalamnya mengandung akses yang buruk, yang kemudian akan melahirkan bentuk negara yang buruk pula. Tetapi sebaliknya, di dalam pemerintahan yang buruk, di dalamnya telah terkandung benih-benih kebaikan yang kemudian akan melahirkan bentuk negara yang baik pula. Keberatan atau kelemahan yang dapat diajukan terhadap siklus teori Polybius itu ialah bahwa gambaran tentang timbulnya negara baru itu dipikirnya dalam gambaran yang sangat sederhana bila dijajarkan dengan keadaan yang senjatanya, yang meskipun dalam teori Polybius itu tersimpul pikiran-pikiran yang logis, sebab dalam kenyataannya tidaklah pernah ada atau terjadi seperti apa yang digambarkan dengan pikiran Polybius. Memang bentuk-bentuk negara atau pemerintahan itu dapat selalu mengalami perubahan-perubahan yang menurut perkembangan dan keadaan zamannya. Hal ini telah dikemukakan oleh baik Plato maupun Aristoteles, tetapi tidaklah mungkin bahwa dalam suatu sosial itu suatu sebab yang sama selalu mengakibatkan keadaan yang sama yang telah pernah terjadi. Jadi misalnya menurut Polybius bentuk monarki itu selalu akan mengakibatkan timbulnya bentuk tirani, tetapi dalam kenyataannya mungkin juga bentuk monarki itu tidak mengakibatkan timbulnya tirani, melainkan sekaligus langsung berubah ke
bentuk demokrasi. Tetapi bagaimanapun ajarannya itu tetap berharga dan bernilai tinggi, karena memang ajaran inilah yang menyebabkan Polybius menjadi termasyhur dan terkenal. Yang meskipun termasyhur dan terkenal ini bukan karena keaslian daripada pikiran-pikiran yang abstrak, tetapi negara dan hukum daripadanya, melainkan karena teori-teori dan ajaran kaum Stoa ditanamkan di dalam ajarannya yang kemudian juga dilaksanakan dalam praktek hukum bangsa Romawi. Yang kedua, Cicero. Cicero adalah seorang ahli pemikir dan terbesar tentang negara dan hukum dari bangsa Romawi. Ia hidup pada tahun 106 sampai 43 sebelum Masehi. Ia juga seorang ahli kesusastraan dan ahli pidato. Pernah pula ia menjadi seorang advokat. Dalam banyak hal ia hasil-hasil karya dari nama kedua buku karangannya yang sangat termasyhur, yaitu De Republica atau tentang negara dan De Legibus tentang hukum tentang undang-undang. Dalam kedua buah buku karangannya itu ternyata dengan jelas bahwa susunannya menimbulkan susunan daripada buku-buku karangan Plato. Tetapi meskipun demikian, isinya jauh lebih kurang bernilai dibandingkan dengan buku-buku karangan Plato, karena Cicero tidak menunjukkan hasil pikiran-pikiran yang asli. Negara menurut Cicero adanya itu adalah merupakan suatu keharusan dan harus didasarkan atas rasio manusia. Ajaran Cicero itu sebetulnya meniru dan disesuaikan dengan ajaran kaum Stoa. Pengertian rasio ini yang dimaksud oleh Cicero adalah rasio yang murni, yaitu yang didasarkan atau menurut hukum alam kodrat. Jadi tidaklah seperti ajaran Epicurus yang menganggap bahwa negara itu adalah merupakan hasil dari perbuatan manusia dan fungsinya hanya sebagai alat saja daripada manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Mengenai bentuk pemerintahan Cicero itu, terdapat berpendapat bahwa untuk bentuk baik itu adalah bentuk yang merupakan campuran dari 3 bentuk pemerintahan yang baik pula. Kiranya di sini yang dimaksud adalah campuran dari bentuk pemerintahan monarki, aristokrasi, dan republika. Tetapi meskipun tiap-tiap orang itu dapat mengambil bagian dalam pemerintahan, kiranya demokrasi adalah bentuk lawan daripada bentuk gabungan tersebut. Mengenai pendapatnya tentang hukum, Cicero mengatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang didasarkan atas rasio yang murni. Dan oleh karena itu hukum positif harus berdasarkan atas dalil-dalil atau asas-asas hukum alam kodrat atau rasio murni. Jika tidak demikian, maka hukum positif tersebut tidak mempunyai kekuasaan mengikat. Bagi Cicero, hukum adalah satu-satunya ikatan dengan negara, sedangkan keadilan itu hanya dapat dicari melalui untuk keperluan keadilan itu sendiri tanpa dicampuri pemberih tertentu. Akan tetapi hukum alam dengan kesusilaan atau moral yang berdasarkan alam kodrat itu tidak lain dipisah-pisahkan satu sama lain. Demikianlah ajaran kaum Stoa itu selalu mempengaruhi cara berpikir tentang negara dan hukum. Hal ini ada pula pada Seneca. 3. Seneca. Seneca yang pernah menjadi guru Kaisar Nero, ia meninggal pada tahun 65 sesudah Masehi. Pada waktu hidupnya Romawi telah mengalami kebobrokannya. Kekuasaan negara hanya tinggal pada kekuatan bala tentaranya. Raja-raja yang memegang pemerintahan telah rusak akhlaknya, sedangkan orang hanya mempunyai kemungkinan menarik dalam ke alam kebatinannya sendiri. Demikianlah juga yang dijalankan oleh Seneca. Mulai saat itu, orang mulai melepaskan diri dari adat kebiasaan luhur yang turun-temurun pada bangsa Romawi untuk mengabdi pada negara. Ini adalah merupakan suatu perubahan yang besar sesudah orang berabad-abad lamanya memegang teguh adat kebiasaan yang demikian. Orang mulai menjauhkan diri dari urusan-urusan kenegaraan dan mendalami kebatinannya. Pemerintah dapat Kaisar Marcus Aurelius yang mengatur susun yang dengan baik pun menunjukkan ketidakmampuannya mampu melawan perkembangan sejarah yang berdasarkan alam kodrat itu. Dengan demikian, kerajaan dunia Romawi yang bagaimanapun kuatnya dan yang disusun menurut sistem ketatanegaraan yang praktis dan secara yuridis, tetapi kaku, kerajaan ini jatuh dalam keadaan bobrok. Hal ini disebabkan karena adanya bagian yang lemah daripada susunan ketatanegaraannya, yaitu bagian sosial etis. Juga kelemahan itu terdapat pada sistem atau politik pemerintahannya, yaitu sistem David et Empire. Oleh karena itu, Imperium Romawi tidak dapat mencapai kerajaan nasional yang mempunyai kekuasaan adat kebiasaan, bahasa, agama, serta ketatanegaraan seperti kerajaan Yunani. Kerajaan Yunani dahulu sebagai negara yang kecil telah mempunyai kesatuan yang kuat dan dapat menaklukkan kekuasaan yang besar dari Persia. Tadi telah dikatakan bahwa kelemahan daripada bangsa Romawi juga terletak pada sistem David et Empire, karena di sini orang dapat menggunakan tipu muslihat dan sebagainya asal itu untuk kepentingan negara. Hal ini menyebabkan setelah bangsa-bangsa yang ditaklukkan itu menjadi sadar kembali mengadakan perlawanan
terhadap Romawi. Inilah hal-hal yang menyebabkan kerajaan dunia Romawi menjadi terpecah belah dan menjauh. Setelah jatuhnya Imperium Romawi, maka sejarah pemikiran tentang negara dan hukum memasuki zaman abad pertengahan. Pemikiran tentang negara dan hukum pada zaman abad pertengahan ini tidak secara langsung dikuasai oleh masalah-masalah keduniawian, terutama yang berhubungan dengan kepentingan-kepentingan material, dan bukan lagi dari sudut filsafat, melainkan ditinjau dari segi ketuhanan, dari segi agama. Dan memang sesungguhnya bahwa perkembangan sejarah penularan tentang negara dan hukum pada zaman abad pertengahan ini berbarengan dengan timbul dan berkembangnya agama Kristen yang nantinya akan menimbulkan ajaran-ajaran tentang negara hukum yang bersifat teokrasi. Yang ketiga, yang C, zaman abad pertengahan. Di atas telah dikatakan bahwa setelah jatuhnya Imperium Romawi, sejarah pemikiran tentang negara dan hukum memasuki zaman baru, yaitu zaman abad pertengahan. Biasanya orang-orang berpendapat bahwa zaman abad pertengahan itu dimulai dengan tahun 476, yaitu tahun keruntuhan kerajaan Romawi Barat. Akan tetapi Agustinus, ahli-ahli pemikir besar tentang negara hukum yang menciptakan ajaran-ajaran baru pada zaman itu, hidup setengah abad terlebih dahulu, yaitu pada tahun 354 sampai 430. Sedangkan jatuhnya kerajaan Romawi Barat yang ditandai dengan penutupan praktek tentang negara dan hukum dari bangsa Romawi baru terjadi setengah abad kemudian, dihitung dari 476 tadi, yaitu dengan diselenggarakannya kodifikasi undang-undang oleh Raja Justinianus dari kerajaan Romawi Timur. Dengan runtuhnya peradaban bangsa Romawi, maka tidak dapat dihindarkan lagi keruntuhan ketatanegaranya, sedang kebalikannya kekuasaan dan dari agama Kristen semakin berkembang terus, dan kemudian